Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita kembali kepada kuliah virtual kita dalam mata kuliah biologi umum. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang homeostasis. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang homeostasis, kita akan membahas bahwa sesungguhnya makhluk hidup tersebut menghadapi berbagai macam permasalahan dalam internal tubuhnya. Lingkungan eksternal dari suatu organisme, baik itu faktor fisik maupun faktor kimia, senantiasa mengalami perubahan sepanjang waktu. Sedangkan organisme harus selalu memelihara kondisi internal tubuhnya dalam kondisi stabil. Apabila terjadi perubahan besar dalam lingkungan, yang tentu saja hal tersebut dapat mengganggu sistem fisiologis tubuh dan akan mengganggu keseimbangan tubuh. Jika gangguan keseimbangan tubuh dan gangguan fisiologis tubuh ini terus berlanjut sepanjang waktu, tentu saja akan menyebabkan malfungsi dari organ-organ tubuh dan bahkan dapat menyebabkan kematian. Lalu, bagaimana organisme dapat memelihara kondisi internal tubuhnya selalu dalam kondisi stabil? Maka tubuh memerlukan suatu sistem regulasi fisiologis untuk menjaga kondisi internal tubuh dalam kisaran yang relatif kecil, meskipun fluktuasi kondisi eksternal atau lingkungannya itu sangat besar. Maka upaya tubuh untuk menjaga agar fluktuasi kondisi internalnya itu selalu stabil atau fluktuasinya sangat kecil sekali, inilah yang disebut dengan homeostasis. Kemudian, apa homeostasis itu? Homeostasis adalah kemampuan organisme untuk mempertahankan lingkungan internal yang stabil dan seragam untuk memungkinkan berfungsinya sistem-sistem di dalam tubuh berjalan secara normal. Sistem ini memiliki kecenderungan untuk mencapai keseimbangan terhadap berbagai faktor alam, perubahan berbagai faktor alam ataupun lingkungan. Homeostasis menghasilkan seimbangan yang selalu dinamis, di mana perubahan terus-menerus terjadi. Namun, kondisi stabil tetap dipertahankan oleh tubuh. Homeostasis dapat dipertahankan oleh organ terpisah ataupun oleh seluruh tubuh sekaligus. Homeostasis dikelola oleh sistem yang sangat kompleks yang terdiri dari unit-unit individu yang bekerja dalam urutan tertentu untuk menyeimbangkan variabel-variabel tertentu di dalam tubuh. Semua mekanisme homeostasis ini terdiri dari 4 unit terpisah, yaitu stimulus, reseptor, kontrol unit atau unit kendali, dan efektor yang bekerja dalam urutan tertentu dan menyeimbangkan variabel tertentu. Stimulus adalah sesuatu yang menghasilkan perubahan dalam sistem yang melibatkan variabel-variabel lingkungan. Stimulus menyatakan bahwa variabel tersebut telah menjauh dari kisaran normalnya, yang memulai proses homeostasis dalam tubuh terjadi. Salah satu contohnya adalah adanya peningkatan suhu tubuh di atas batas normal dari kondisi tubuh, yaitu di atas 37 derajat Celcius. Bisa disebabkan oleh berbagai sebab. Cuaca yang sangat panas, kondisi internal yang mengalami infeksi dan sebagainya. Maka temperatur yang meningkat menunjukkan bahwa temperatur tubuh telah melampaui kisaran yang lebih tinggi dari batas normalnya. Maka adanya stimulus ini akan memicu terjadinya perubahan keseimbangan dalam faktor internal tubuh. Nah, kemudian stimulus ini akan ditangkap, akan diindra oleh yang namanya reseptor, di mana
reseptor ini membantu dan menanggapi perubahan di dalam tubuh. Jadi reseptor itu bisa berupa kulit mengindra terjadi perubahan suhu di dalam tubuh. Perubahan sistem tersebut direalisasikan oleh sensor yang kemudian mengirimkan informasi tersebut ke unit kendali pada otak melalui sistem jaringan saraf. Sel-sel saraf dan reseptor seperti termoreseptor dan mekanoreseptor adalah contoh sensor atau contoh reseptor. Kemudian, setelah informasi perubahan keseimbangan dalam tubuh tersebut dikirim oleh reseptor ke unit kendali atau unit sentral, maka informasi tersebut unit sentral menghitung nilai yang diubah, berapa besar perubahan yang terjadi akibat stimulus tersebut dari ring kisaran normalnya. Jika nilainya berbeda dengan nilai normalnya, maka pusat kendali mengaktifkan efektor terhadap stimulus, di mana unit termoregulasi di hipotalamus otak yang merupakan unit kontrol itu akan mengontrol suhu tubuh. Maka unit kontrol pada hipotalamus merupakan contoh dari unit kontrol. Maka setelah unit kontrol menilai berapa besarnya kisaran perubahan tersebut, maka unit kontrol akan mengirim informasi ke efektor, yaitu untuk bagaimana mengembalikan, menstabilkan perubahan kondisi internal yang menyimpang tadi. Efektor dapat berupa otot, organ, kelenjar, atau struktur serupa lainnya yang diaktifkan sebagai hasil sinyal dari unit kontrol. Efektor adalah target yang ditindaklanjuti oleh unit kontrol untuk mengembalikan nilai variabel ke kondisi normalnya. Efektor pada dasarnya melawan stimulus untuk meniadakan efeknya. Dalam kasus termoregulasi misalnya, kelenjar keringat merupakan efektor yang ditindaklanjuti oleh unit termoregulasi untuk menghasilkan keringat, sehingga saat terjadinya peningkatan suhu internal tubuh itu dapat dikembalikan ke suhu normalnya. Bagaimana mekanisme tubuh melakukan suatu hemostasis? Maka ada yang disebut sebagai sistem umpan balik. Sistem umpan balik adalah sistem biologis yang membantu mempertahankan homeostasis, di mana hasil sistem meningkatkan sistem atau sering disebut dengan umpan balik positif, atau menghambat sistem atau yang sering disebut dengan umpan balik negatif. Sistem umpan balik diaktifkan ketika terjadi perubahan dalam sistem yang menghasilkan alarm yang memicu adanya respon. Output mendukung perubahan atau menghambatnya. Dalam tubuh hewan dan manusia lebih banyak sistem umpan balik negatif lah yang bekerja atau yang kerjanya menurunkan fungsi fisiologis. Seperti itu. Nah, ada dua sistem umpan balik yang membantu proses homeostasis tersebut. Yang pertama itu adalah sistem umpan balik negatif. Sebagian besar proses homeostasis dipertahankan oleh sistem umpan balik negatif. Sistem umpan balik negatif menghasilkan efek yang cenderung meminimalkan pengaruh stimulus untuk menstabilkan sistem. Sistem ini cenderung untuk bertindak melawan rangsangan yang mungkin telah memicu terjadinya perubahan. Sistem umpan balik negatif diaktifkan dalam dua kondisi. Kondisi yang pertama, aktivasi terjadi ketika nilai variabel atau nilai perubahan, seperti misalnya suhu tubuh, di atas nilai normal atau lebih tinggi dari nilai normalnya. Dan dengan demikian, sistem umpan balik negatif berupaya untuk menurunkannya kembali ke kondisi normal. Dan
Kondisi yang kedua itu adalah aktivasi terjadi ketika nilai variabel atau perubahan tuh berada di bawah nilai normal, sehingga harus dinaikkan kembali ke kondisi normalnya. Contoh dari sistem umpan balik negatif sebagaimana kita lihat pada gambar itu dapat kita lihat pada proses termoregulasi, di mana kita ketahui suhu tubuh internal berkisar antara 36 sampai 38 derajat Celcius. Apa yang dimaksud dengan termoregulasi? Termoregulasi adalah proses yang terjadi di dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk menjaga suhu inti tubuh berada dalam kisaran normalnya, yaitu adalah 36 sampai 38 derajat Celcius. Termoregulasi bekerja melalui siklus umpan balik negatif, di mana setelah suhu tubuh dinaikkan atau suhu tubuh mengalami penaikan atau penurunan melebihi atau melewati batas normalnya, maka suhu harus dikembalikan kepada kondisi normalnya. Maka proses-proses ini akan melibatkan seperti berkeringat, pelebaran pembuluh darah, itu yang dilakukan untuk melawan peningkatan suhu tubuh. Sedangkan proses sebaliknya seperti kontraksi pembuluh darah, pemecahan jaringan adiposa untuk menghasilkan panas, proses menggigil, itu adalah suatu proses atau cara untuk menghasilkan panas untuk mencegah terjadinya penurunan suhu tubuh. Dapat kita lihat pada gambar. Apabila terjadi perubahan suhu tubuh meningkat di atas normal, maka termostat di otak mengaktifasi mekanisme pendinginan. Maka sebagai jaringan efektor seperti itu adalah kelenjar keringat yang ada di kulit dan pembuluh darah, itu akan menerima sinyal adanya peningkatan suhu dari otak. Kelenjar keringat akan mensekresikan keringat sehingga tubuh akan dilapisi cairan sebagai insulator untuk menyerap panas yang berlebihan dari tubuh. Begitupun pembuluh darah di kulit akan membesar sehingga suhu panas akan mudah diuapkan menuju lingkungannya. Nah, saat adanya aktivitas baik itu pembuluh darah membesar, itu yang menyebabkan kulit kita akan berwarna kemerahan saat kita terdedah pada lingkungan yang panas. Karena apa? Suhu tubuh atau tubuh berusaha mengeluarkan kelebihan suhu yang dia terima melalui melebarkan pembuluh darah untuk menjaga kestabilan keseimbangan suhu tubuh dalam kondisi normalnya. Adanya berkeringat, kemudian pembuluh darah yang melebar ini kemudian akan memicu suhu tubuh menurun, sehingga apabila sudah mencapai suhu normalnya, maka termostat akan menghentikan mekanisme pendinginan. Begitupun sebaliknya, apabila suhu di lingkungan itu turun sehingga menyebabkan suhu di internal tubuh itu pun akan menjadi drop, berada di bawah suhu normal. Maka termostat di otak akan mengaktifasi mekanisme pemanasan. Pembuluh darah di permukaan kulit akan menyempit, meminimalkan pengeluaran atau penguapan panas, sehingga saat kita kedinginan itu kulit kita akan tampak, pembuluh darah kita akan tampak kebiruan seperti itu, dan terjadi kontraksi otot sehingga kita menghasilkan respon menggigil, di mana pembuluh darah yang menyempit mencegah terjadinya pelepasan panas ke lingkungan, dan otot yang menggigil untuk menghasilkan panas itu akan meningkatkan suhu tubuh, sehingga apabila suhu tubuh kembali menuju ke kondisi normalnya, maka termostat di dalam otak menghentikan mekanisme pemanasan. Begitu yang dilakukan oleh tubuh untuk menjaga kisaran suhu tubuh berada pada kondisi normalnya, yaitu adalah 36 sampai 38 derajat
Celcius. Contoh lain dari homeostasis umpan balik negatif itu adalah bagaimana glukosa dalam tubuh dijaga pada kondisi normal. Level normal glukosa dalam tubuh itu adalah 90 mg per 100 ml darah. Homeostasis glukosa adalah proses mempertahankan tingkat glukosa yang diinginkan dalam darah dengan tindakan berlawanan dan seimbang antara hormon insulin dan glukagon. Jadi ada dua hormon yang terlibat dalam proses penstabilan kandungan glukosa dalam darah, yaitu adalah insulin dan glukagon. Apabila kita melakukan makan, maka tentu saja proses kita memasukkan karbohidrat ke dalam tubuh itu akan meningkatkan kadar glukosa dalam pembuluh darah. Maka pankreas otak ini akan mendeteksi adanya stimulus peningkatan kadar glukosa di dalam darah. Kemudian otak akan memerintahkan sel-sel beta di dalam pankreas untuk melepaskan insulin. Maka dengan dilepaskannya insulin itu ke dalam pembuluh darah, maka hati itu akan menghasilkan akan melakukan penyerapan glukosa dan menyimpannya ke dalam bentuk glukagon, baik itu disimpan di dalam otot ataupun di dalam hati. Nah, pengubahan glukosa dalam darah menjadi glukagon ini akan menurunkan kadar glukosa dalam pembuluh darah sehingga akan kembali kepada kondisi normalnya. Tetapi kondisi sebaliknya, apabila kadar glukosa di dalam darah itu menurun akibat misalnya melakukan puasa seharian, seperti itu kita tidak melakukan makan siang, yang dimana pada siang hari seharusnya terjadi input atau intake makanan, intake glukosa, tapi karena puasa tidak terjadi intake glukosa, maka akan terjadi penurunan glukosa di dalam darah. Nah, ini akan stimulan ini akan dideteksi oleh reseptor. Maka reseptor pada sel-sel alfa pada pankreas akan mensekresikan hormon glukagon, di mana hormon glukagon ini akan memecahkan glikogen di dalam hati untuk menjadi glukosa. Kemudian glukosa tersebut yang sudah dipecahkan itu dilepas ke dalam pembuluh darah sehingga akan terjadi peningkatan kadar glukosa di dalam darah dan akan menjaga keseimbangan dalam keseimbangan glukosa di dalam tubuh. Contoh yang lainnya dari umpan balik negatif itu adalah homeostasis cairan tubuh. Homeostasis cairan adalah proses menjaga konsentrasi air dan elektrolit dalam berbagai cairan tubuh. Prinsip dari konsep ini adalah jumlah air yang hilang dari tubuh harus sama dengan jumlah air yang diambil untuk menyeimbangkan konsentrasi cairan di dalam tubuh. Ketika volume cairan berkurang, maka konsentrasi elektrolit cairan akan meningkat. Hal ini akan mengakibatkan aktivitas kelenjar pituitari untuk melepaskan ADH atau antidiuretik hormon atau sering kita sebut dengan vasoferin, di mana hormon ini kemudian akan menstimulasi ginjal untuk menahan air sehingga keinginan untuk pipis menjadi berkurang, seperti itu. Namun ketika volume fluida atau cairan dalam tubuh meningkat, konsentrasi elektrolit di dalam fluida tersebut menurun karena lebih encer, maka dalam kasus ini korteks adrenal ginjal itu dirangsang untuk melepaskan hormon aldosteron
yang mengarahkan nefron untuk mempertahankan natrium di dalam ginjal itu tidak banyak dilepas, sehingga akan lebih banyak terjadi pelepasan air, sehingga kita akan lebih sering pipis atau lebih sering kencing. Itu adalah beberapa contoh umpan balik negatif di dalam tubuh. Maka mekanisme yang berikutnya yang dilakukan oleh tubuh itu adalah melalui umpan balik positif. Meskipun sangat jarang dilakukan oleh tubuh, tetapi umpan balik positif juga terkadang dilakukan oleh tubuh. Beberapa sistem biologis dan alami mungkin menggunakan sistem umpan balik positif, di mana efek dari sistem cenderung meningkatkan efek stimulus. Berbeda dengan umpan balik negatif, di mana efek dari umpan balik negatif itu adalah menurunkan atau mengembalikan menurunkan efek dari stimulus. Seperti itu, baik itu stimulus itu misalnya meningkatkan suhunya diturunkan, atau suhu terlalu rendah maka suhunya dinaikkan, efeknya kebalikannya. Tetapi umpan balik positif itu adalah efeknya akan meningkatkan stimulus. Seperti itu. Sistem ini umumnya diamati dalam proses yang perlu terjadinya aktivitas dalam tubuh dengan cepat dan menuju penyelesaian. Salah satu contoh umpan balik positif adalah pada saat proses persalinan. Dalam kasus ini, saat kepala bayi mendorong ke arah serviks, maka neuron-neuron saraf di wilayah serviks tersebut menjadi aktif. Ini akan menjadi stimulus. Jadi dorongan kepala bayi itu akan menjadi stimulus, dan neuron di daerah serviks itu akan menjadi reseptor, sehingga akan menangkap bahwa adanya stimulus dari dorongan kepala bayi. Hal ini menyebabkan otak sebagai unit sentral itu akan mengirim sinyal untuk menghasilkan hormon oksitosin, di mana keberadaan hormon oksitosin ini yang meningkat di dalam pembuluh darah akan meningkatkan kontraksi uterus, yang memberikan tekanan lebih besar lagi kepada serviks, sehingga dorongan kepala bayi itu akan menjadi lebih kencang. Begitu dorongan tekan kepala bayi menjadi lebih kencang, maka neuron akan merespon itu, kemudian diterima oleh pituitari akan melepaskan oksitosin lebih banyak lagi. Dorongan akan lebih kencang lagi. Terus seperti itu. Yang kita kenal dengan bukaan 1, bukaan 2, bukaan 3 dan seterusnya, hingga akhirnya proses persalinan terjadi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa umpan balik positif itu efeknya adalah meningkatkan stimulus, di mana stimulus yang terjadi itu akan meningkatkan stimulus yang lainnya, sehingga akan terjadi menuju ke arah penyelesaian. Nah, apa yang perlu dijaga oleh tubuh dalam menjaga proses homeostasis tersebut? Jadi ada beberapa hal di dalam tubuh yang perlu dijaga agar homeostasis tetap stabil. Yang utama, yang pertama itu adalah suhu tubuh. Yang kedua itu adalah kadar pH di dalam tubuh. Yang ketiga itu adalah tekanan darah. Yang keempat, kadar oksigen dan karbon dioksida. Kemudian keseimbangan air dan kadar gula darah. Pengaturan homeostasis dalam tubuh dapat terjadi dalam satu siklus yang terjadi selama 24 jam atau kita kenal dengan siklus sirkadian. Apa itu siklus sirkadian? Siklus sirkadian itu adalah suatu mekanisme tubuh atau sering kita sebut dengan jam biologis yang berkaitan dengan pola tidur dan terjaganya organisme. Secara umum dalam tubuh kita memiliki dua aktivitas tubuh. Yang pertama itu adalah aktivitas yang yang tidak dapat kita kendalikan, seperti denyut jantung, aliran darah, sinyal atau rasa lapar, rasa haus dan sebagainya.
Dan yang kedua itu adalah aktivitas yang dapat kita kendalikan. Nah, ritme yang dapat kita kendalikan inilah yang disebut dengan ritme sirkadian atau jam alami tubuh. Ritme ini mengatur kapan kita bangun, kapan kita tidur secara alamiah di jam-jam yang kita inginkan atau jam yang sama setiap hari. Apakah kalian sadar? Kalian akan mengalami rasa ngantuk pada jam-jam yang relatif hampir sama di setiap harinya. Dan kita akan terjaga pada jam yang relatif sama pada setiap harinya. Dan siklus sirkadian ini